Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan membawakan sebuah judul waspadalah atau berhati-hatilah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwa hidup di dunia ini itu kita sebetulnya tidak hanya sekedar untuk menjalankan beberapa hal yang diperintahkan di hukum syariatnya saja, atau kita tidak hanya sekedar untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang di hukum syariatnya saja. Tetapi kita hidup di dunia ini, kita harus tahu tentang rahasia-rahasia di belakang itu semuanya. Bagaimana kita ini agar bisa untuk menghadapi tentang perkara-perkara di dunia ini, baik berupa kemewahan atau berupa kesempitan di dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan dianggap bahwasanya situasi yang longgar, bahkan diberikan suatu kemewahan oleh Tuhan itu tidak membahayakan kepada diri kita sendiri. Hal ini tentu berkaitan dengan keadaan atau situasinya hati. Bagaimana situasinya hati manakala kita ini dihadapkan dengan kemewahan-kemewahan oleh Allah di dunia ini? Justru kebanyakan hati kita manusia itu terbuai. Justru kebanyakan hati manusia itu lengah dan membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud kemewahan itu tidak harus bersifatkan duniawiyah, sebuah materi saja. Seperti contoh, kita banyak mobilnya, banyak rumah, banyak uangnya, banyak istrinya, dan lain-lain sebagainya itu. Jangan hanya dipandang bahwa kemewahan itu hanya sebuah materi. Akan tetapi sebuah kemewahan itu, kemewahan duniawiya itu, seperti contoh berbentuk pangkat, berbentuk jabatan, kedudukan, bahkan kehormatan yang disebabkan oleh ilmunya itu sendiri. Itu jangan dianggap tidak kemewahan. Pangkat, jabatan, kemewahan, kehormatan itu juga sebetulnya merupakan sebuah kemewahan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jika hal ini dinetralisir,
bahwa yang mengenai kemewahan materi itu sebetulnya lebih mudah daripada saat kita dihadapkan sebuah kemewahan yang berupa tentang kemewahan pangkat dan jabatan tadi, yang berupa kehambaan ingin dimuliakan banyak orang. Sehingga di mata manusia yang lain kita memiliki derajat yang tinggi, dianggap orang supaya alim, yang bersifatkan agamis, agar kita ini dimuliakan banyak orang, dipanggil abah, dipanggil gus, dipanggil ajengan, dan lain-lain sebagainya itu. Itulah saudaraku, perlu diketahui bahwasanya itu juga merupakan sebuah kemewahan yang banyak tidak disadari oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang menyampaikan tentang ajaran-ajaran agama. Itu malah membahayakan. Itulah kemewahan yang menjerumuskan lebih halus lagi, lebih tidak terasa, dan banyak yang tidak disadari. Maka hari ini saya hanya mengasih tahu atau menghimbau, atau bisa dikatakan saran, waspadalah atau berhati-hatilah dalam kondisi dan situasi tersebut. Ketahuilah bahwasanya kehormatan di mata manusia itu jauh lebih berbahaya dan membahayakan daripada yang lainnya. Sebetulnya lebih baik kita ini dicemooh orang, bahkan kadang-kadang dihina orang. Itu lebih baik daripada harus dimuliakan di mata manusia. Maka untuk itu lebih waspadalah mengenai sanjungan-sanjungan atau sebuah gelar yang dimana bisa melupakan diri kita terhadap Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil laskuru ni'matiyalladzi an'amantu alaikum wa ani fadoltukum alal alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Di sini saudara-saudaraku, bahwasanya golongan-golongan Bani Israel itu telah diberikan kenikmatan oleh Allah berupa macam-macam yang dilebihkan dari umat yang lainnya. Seperti halnya pada waktu umatnya Nabi Musa. Itu umatnya Nabi Musa itu adalah umat orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang sangat hebat. Bahkan di sini dikatakan melebihi daripada umat-umat sebelum dan sesudahnya. Tetapi mereka itu telah ingkar janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah ingkar janji, perjanjiannya itu yaitu mengenai tentang penyembahan terhadap Allah. Tetapi ternyata mereka itu menyembahnya
selain daripada Allah, manakala mereka itu diberikan kemewahan-kemewahan. Ya, diberikan berupa kemewahan kecerdasan, diberikan kemewahan berupa pangkat dan jabatan, diberikan kemewahan keunggulan daripada umat-umatnya. Seperti halnya yang terjadi di saat ini. Seperti contoh, saya ini merasa unggul. Saya ini merasa sudah alim. Saya ini bahkan merasa sudah ma'rifat dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itu sebetulnya merupakan jika dirinya makhluk itu yang merasa yang bisa segala-galanya, itulah yang dikatakan kita ini telah melanggar perjanjian terhadap Allah, seperti apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israel pada waktu itu. Jadi hal-hal yang mengenai kemewahan, justru kita itu akan menjadikan hati melupakan Allah. Contoh kecil saja di masyarakat. Contoh, saya ini menjadi ketua RT saja. Terkadang kita ini ingin dihargai orang. Terkadang kita ini ingin dihormati orang. Layaknya kita ini agar dijadikan Tuhan. Nah, itulah saudara-saudaraku, hal yang tidak disadari dan banyak orang atau manusia yang tidak menyadari hal-hal seperti itu adalah merupakan mereka telah merebut kekuasaannya Tuhan. Saya jadi ketua RT ingin diagungkan, ingin dihormati, ingin dimuliakan, agar dipanggil Bapak dan lain-lain sebagainya itu. Jika manusia itu belum pernah mengenal Tuhannya, sudah pasti dan sudah tentu itu akan terjadi pada mereka. Padahal yang harus diagung-agungkan, harus dihormati, harus dimuliakan, itu adalah Tuhan, bukan manusia makhluk ini. Apakah kita ini pantas sebagai manusia merasa menyandang agung, sedangkan yang paling agung hanyalah Tuhan? Dan terkadang tidak sedikit manusia ini ingin dipuja-puja, ingin dihormati orang sebagai alim ulama dan sebagainya itu. Manakala jika makhluk manusia itu masih terbersit hatinya seperti itu, maka hal itu adalah memakai bajunya kebesarannya Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, janganlah engkau memakai bajunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspadalah dan berhati-hatilah. Lalu bagaimana caranya kita supaya kita ini tidak terjebak, tidak selalu terjebak oleh hawa nafsu tersebut? Agar kita tidak selalu terjebak oleh hawa nafsu, kita harus selalu melakukan dzikir kepada Allah. Hati panjenengan selalu menyibukkan untuk berbicara pada Allah. Janganlah kita ini merasa pintar, merasa hebat, atau merasa yang segala-galanya.
Karena yang pintar, yang hebat, dan yang segala-galanya hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Karena tanpa adanya hidup, kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kita ini sebetulnya hanyalah wayang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menggerakkan adalah seorang dalamnya. Yang menggerakkan diri kita dan alam semesta ini, yang mengucapkan, yang berbicara, yang bisa melihat, yang mendengar, dan lain-lain sebagainya, itu hanyalah mutlak Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah. Maka waspadalah selalu diri Anda, berhati-hatilah agar tidak terjebak di dalam kubangan hawa nafsu. Lantunkanlah selalu zikir kepada Allah. Yang sering kami sebut adalah zikir sirul asror. Mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan abul basiroh. Jangan diri kita ini tidak merasakan bahwa itu sebuah kemewahan yang membahayakan terhadap kita. Janganlah kita ini makhluk mengakui yang bisa segala-galanya. Jika manusia makhluk ini mengakui yang segala-galanya, yang bisa, yang dihormati, dan lain-lain itu, maka itulah nanti yang oleh Allah akan disidang dan akan dihisab. Kenapa engkau waktu di dunia memakai baju kebesaranku? Engkau ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin dimuliakan. Padahal semua itu hanyalah milikku, bukan milikmu. Nah, itulah saudara-saudaraku, orang-orang zalim terhadap Allah. Di mana tempatnya orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar terhadap Allah? Tentu Anda sudah tahu semuanya, tempatnya adalah di neraka selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku, selalu berwaspada, berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas, kondisi, atau apapun. Jika kita tidak mau terjebak oleh hawa nafsu, maka selalu sibukkanlah hatimu berzikir untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara-saudaraku, cukup sekian akhirul kalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.